lihat juga ya. Ya oke, jadi setelah kita ini suatu bonus aja sebenarnya, suatu bonus saat kita mengetahui apa sih isu yang di dunia ini kan. Kemudian kita berlanjut juga ke isu Indonesia. Isu di Indonesia itu ntar akan bahas di materi yang ke-70% itu. Di situ ntar banyak isu-isu menarik yang lagi gitu di Indonesia gitu. Dan pasti juga ada korelasinya gitu dengan jurusan teman-teman. Nah hal itulah mix and match antara jurusan teman-teman, terus ide yang sangat fokus gitu, sebagai solusi untuk masalah yang fokus juga, tapi dampaknya besar bagi Indonesia. Ya udah, itu keywordnya. Pasti kalian dapat, pasti kalian lolos dan bisa lolos timnas juga. Jadi seperti itu. Jadi saat teman-teman masih belum mengetahui apa sih masalah Indonesia gitu, apa sih masalahnya gitu. Dan ini juga yang terjadi di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Jarang mengevaluasi diri, jarang muhasabah. Akan jadi masalah saat kita nggak tahu gitu. Masalah diri kita tuh apa sih? Masalah keluarga kita tuh apa sih? Masalah masyarakat, masalah bangsa kita tuh apa sih? Hingga kayak gini gitu ya. Kok nggak maju-maju? Kalian harus tahu, orang miskin di Indonesia itu menurut data World Bank 2013 adalah 103 juta. Sedangkan menurut BPS tuh 29 juta. Ya saya lebih percaya ke World Bank ya. Perbedaan ini karena indikator sih memang. Dan saya coba menarik lagi gitu ya, menganalisis jumlah orang miskin di Indonesia berdasarkan prinsip ekonomi Islam dari Ibnu Khaldun. Kesimpulannya adalah dengan memasukkan unsur biaya pendidikan dan kesehatan dalam indikator orang miskin di Indonesia mencapai 162 juta. Teman-teman, sebagai orang terdidik, tanda kutip kena dosa sosial. Kalau orang miskin ini kita biarkan, kenapa? Mereka bisa hilang kepercayaan diri, mereka bisa hilang keimanan, mereka bisa hilang daya gotong royong dengan warga lain, mereka bisa untuk menjadi pencuri, melakukan tindakan kriminalitas, pemerkosaan, pencurian, karena stres, mereka miskin. Kemudian pengangguran di Indonesia itu ada 8,2 juta dan 18%-nya adalah lulusan diploma dan perguruan tinggi. Kalian mau kemana? Mau jadi bagian orang-orang yang ya minimal tidak membebani negara dan keluarga kalian, atau kalian malah masuk jadi angka yang di 18% itu, yang kemungkinan ke depan angkanya akan semakin meningkat karena ada globalisasi dalam ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.